Seperti yang diberitakan CNBC Indonesia pada tanggal 05 Mei 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo pada tanggal 30 April tahun 2020. Surat itu berisi ketentuan tunjangan hari raya, THR kepada sebagian pegawai negeri sipil, PNS prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai non-PNS. Dalam surat yang diterima CNBC Indonesia, Minggu, tanggal 3 Mei tahun 2020, Sri Mulyani mengungkapkan perlu dilakukan peninjauan ulang kebijakan belanja negara tahun 2020, termasuk pemberian THR. Ini karena negara sedang fokus menangani pandemi COVID-19. Berikut daftar pegawai negeri sipil, PNS prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non-PNS yang akan menerima THR tahun ini. 1. PNS prajurit TNI, anggota Polri, dan hakim dalam jabatan hakim madya muda ke bawah atau kolonel ke bawah di lingkungan MA. THR yang diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan umum. 2. Penerima gaji terusan dari PNS TNI, Polri yang meninggal dunia, tewas, gugur, atau hilang. 3. Penerima pensiun. THR yang diberikan sebesar penghasilan 1 bulan gaji terusan pada 2 bulan sebelum hari raya. 4. Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS TNI, Polri, yang meninggal, tewas, gugur, hilang. Sebesar penghasilan 1 bulan gaji terusan pada 2 bulan sebelum hari raya. 5. Penerima tunjangan, THR sebesar tunjangan sesuai UU. 6. Pegawai non-PNS pada LNS LPP, atau pegawai lain. 7. Pegawai non-PNS pada Blue, sebesar gaji remunerasi 8. Calon PNS paling banyak sebesar 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan umum. Berikut daftar pejabat negara yang tidak mendapatkan THR tahun ini. 1. Pejabat negara kecuali hakim madya muda ke bawah atau hakim dengan jabatan kolonel ke bawah di EMA. 2. Wakil Menteri. 3. Pimpinan tinggi atau setara di PNS TNI dan Polri. 4. Jabatan fungsional ahli utama atau setara di PNS TNI dan Polri. 5. Dewan Pengawas Blue. 6. Dewan Pengawas LPP. 7. Staf khusus kementerian. 8. Hakim ad hoc. 9. Anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10. Pimpinan LNS LPP, pejabat pengelola Blue, atau setara. 11. PNS TNI, Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara. 12. PNS TNI, Polri yang tengah bertugas di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan sudah menyiapkan anggaran sekitar 29 triliun untuk THR tahun ini. Pemerintah pun akan segera merilis peraturan Presiden (PP) mengenai pencairan anggaran tersebut. Anggaran THR yang beredar ini lebih kecil dibandingkan yang ditetapkan di APBN 2020 sekitar 35 triliun. Hal ini lantaran ada penghematan sekitar 5,6 triliun. Kalau kebutuhan anggaran THR-nya total sekitar 29 triliun, setelah ada efisiensi 5,6 triliun, ujar sumber CNBC Indonesia. Pencairan THR akan dilakukan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Lebaran.
Artinya, jika Lebaran tahun ini jatuh pada 23–24 Mei tahun 2020, maka THR akan cair pada 13–14 Mei tahun 2020.